Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiensa Salsabila, NPM 215020005. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Wiwin Lutfiah, NPM 215020004. Kami di sini akan menjelaskan mengenai fenomena alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada definisi dari fenomena. Fenomena adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan di dunia dan dapat terjadi dengan tidak terduga dan tampak mustahil dalam pandangan manusia. Yang kedua yaitu ada fenomena alam. Fenomena alam adalah peristiwa non-artifisial dalam pandangan fisika dan kemudian tak diciptakan oleh manusia, meskipun dapat mempengaruhi manusia. Fenomena alam biasanya tak merugikan manusia. Sebutan fenomena alam yang merugikan manusia itu dapat digolongkan menjadi bencana alam. Lalu selanjutnya ada fenomena tumbuhan. Fenomena tumbuhan ialah peristiwa langka yang terjadi pada tumbuhan yang terjadi begitu saja tanpa campur tangan manusia. Sebagian bisa diteliti, sebagian juga ada yang tidak bisa dijelaskan dengan pasti. Lalu selanjutnya ada fenomena hewan. Fenomena hewan ialah kejadian-kejadian yang terkadang aneh, terkadang mengagumkan pada diri hewan yang juga tanpa campur tangan dari manusia. Lalu selanjutnya yaitu ada fenomena manusia. Fenomena manusia ialah suatu hal yang di luar dugaan yang dirasakan oleh tubuh manusia. Itu bisa berupa sesuatu yang aneh, mengagumkan, bahkan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu contoh dari fenomena alam. Yang pertama di sini ada suara dentuman misterius. Fenomena suara dentuman misterius terjadi beberapa kali di Indonesia, mulai dari warga Jabodetabek, Bandung, hingga Jawa Tengah pernah mendengar suara dentuman yang hingga kini belum jelas itu asal-usulnya dari mana. Sejumlah kesaksian menyebutkan suara dentuman mirip gemuruh petir. Ada pula yang seperti mendengar longsoran tanah. Kendati begitu, pihak BMKG membantah bahwa suara dentuman berasal dari petir maupun gempa bumi. Lalu yang kedua yaitu ada dua laut yang tidak menyatu. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun keduanya tidak menyatu. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Para ilmuwan menjelaskan fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang sangat berbeda, dilihat dari suhu airnya, kadar garamnya, dan kerapatannya. Lalu selanjutnya ada Great Blue Hole dan Hell Gate. Great Blue Hole adalah lubang biru raksasa yang ada di dekat pusat kota Blaze. Merupakan suatu lubang yang berada di lautan yang berbentuk seperti lingkaran sempurna dengan kedalaman 145 meter. Hellgate atau pintu neraka ialah nama pintu neraka ini diberikan karena adanya sumber api yang disebut api abadi disebut sebagai api abadi. Hal ini karena api abadi tersebut sudah menyala sejak 37 tahun yang lalu. Adanya api yang menyala dan tidak pernah padam tersebut karena di lubang itu terdapat sumber gas bumi yang sangat besar, sehingga tempat ini mudah sekali terbakar. Sebenarnya api yang menyala di lubang ini merupakan api yang dinyalakan oleh para ilmuwan pada tahun 1971 dan masih menyala hingga saat ini. Pintu neraka atau lubang berapi ini berada di negara Turkmenistan. Lalu selanjutnya ada aurora. Aurora merupakan fenomena alam yang menghasilkan cahaya yang menyala-nyala di langit malam tepat pada lapisan ionosfer dari sebuah planet. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya interaksi pada medan magnetik yang ada pada sebuah planet dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu fenomena tumbuhan. Yang pertama ada hutan menari. Ada hutan di Rusia di mana pohon-pohonnya bengkok dengan bentuk yang aneh.
Pohon-pohon pinusnya ada yang meliuk dan ada juga yang seolah berputar, mirip dengan gerakan tarian. Para ilmuwan belum sampai pada kesimpulan tentang fenomena ini. Beberapa berpendapat alasannya adalah parasit, sementara yang lain menyalahkan angin laut yang kuat. Orang-orang tua juga mengira tempat ini yaitu tempat berhantu. Selanjutnya ada fase defensif tumbuhan. Tumbuhan memasuki fase defensif saat hujan datang. Sama seperti manusia, tumbuhan juga butuh air dengan bertahan hidup. Air dibutuhkan untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Kurangnya air menyebabkan kematian pada tumbuhan itu sendiri. Namun, penelitian menarik baru-baru ini menyebutkan bahwa tumbuhan memasuki fase panik atau defensif ketika hujan datang. Bagi tumbuhan, air merupakan pembawa penyakit nomor satu, termasuk jika dibandingkan dengan temperatur. Semakin lama air berada di permukaan tumbuhan, maka semakin besar juga kemungkinan bakteri patogen yang akan menyerang tumbuhan tersebut. Ketika air hujan mengenai permukaan daun, tetesannya akan menyebar ke berbagai arah. Tetesan ini bisa mengandung bakteri, virus, atau jamur sporadik. Setiap tetesan air bisa menyebar hingga 10 meter ke berbagai arah. Tutur ahli biologi dari University of Western Australia, Harvey Miller, seperti dikutip dari Science Alert Minggu 3 bulan 10 2019. Para peneliti dari University of Western Australia melakukan penelitian ini dengan cara menirukan hujan menggunakan botol spray. Para peneliti kemudian mencatat efek domino dan perubahan-perubahan pada tumbuhan tersebut. Beberapa waktu yang lalu juga para peneliti juga menemukan fakta bahwa tumbuhan bisa memberi peringatan pada tumbuhan lainnya jika akan timbulnya bahaya. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya, Wiwin Nurfiah. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya, Dinsafa Salsabila, yang telah menjelaskan lebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan dua fenomena lagi. Yang ketiga yaitu fenomena hewan. Yang pertama itu ada serangan tomcat. Hewan bernama Latin Coleoptera staplinidae atau tomcat ditemukan dalam jumlah besar di Tulung Agung, Jawa Timur, pertengahan bulan Maret 2012. Sekitar 622 jenis tomcat yang menyebar di seluruh dunia, namun spesies yang menyerang Indonesia ini merupakan jenis Paederus peregrinus yang dapat menyebabkan dermatitis. Selain di Indonesia, wabah dermatitis yang ditimbulkan oleh tomcat ini juga menyerang negara lain, seperti Australia, Malaysia, Sri Lanka, Nigeria, dan negara-negara lainnya. Fenomena hewan yang kedua ada hujan katak. Hujan katak yang termasuk fenomena hujan aneh yang belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Fenomena jatuhnya ribuan katak dari langit ini pernah terjadi beberapa kali dalam sejarah. Yang pertama terjadi pada tahun 1873 di Kansas, Missouri, Amerika Serikat. Untuk hujan katak ini sebenarnya ada juga kayak hujan hewan lain kayak hujan ikan yang kayak gitu, tapi sejenis gitu, hujan hewan. Yang selanjutnya ada fenomena hewan gegerkan dunia. Banyak kejadian di luar nalar yang menimpa hewan, khususnya di Indonesia seperti anak kambing yang terlahir dengan wajah manusia, ikan dengan wajah manusia. Nah, fenomena kayak gini tuh kalau di Indonesia kurang bisa dijelaskan dengan sains atau ilmu-ilmu alam gitu, tapi sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Yang keempat ada ayam tanpa kepala. Nah, jadi pada tahun 1945 ini, ada seorang petani di Amerika bernama Leon Olsen mengambil seekor ayam dari peternakannya untuk disembelih dan dijadikan makan malam. Namun setelah disembelih, ayam tersebut tidak mati. Ayam yang kemudian diberi nama Mike itu tetap hidup dan berkeliaran di peternakan. Peneliti dari University Utah mencoba meneliti Mike dan menemukan fakta tentang penyebab ayam yang tidak mati setelah disembelih ini. Peneliti tersebut mengungkapkan bahwa Olsen melewatkan batang otak Mike ketika menyembelih, sehingga ayam tersebut masih tetap bisa berjalan dan bergerak meskipun telah disembelih. Ini ada gambarnya ya untuk yang poin nomor 4. Kita beralih ke fenomena manusia.
Yang pertama, ada mati suri. Pengalaman mati suri atau near death experience seringkali terjadi pada beberapa orang yang sedang sekarat. Ketika seseorang mendekati kematian, maka jiwanya meninggalkan tubuh dan mulai merasakan hal-hal yang biasanya tidak bisa dirasakan. Jiwanya berjalan melalui perbatasan antara hidup di dunia dan hidup di akhirat, biasanya berupa terowongan dengan cahaya di ujung. Itu yang biasanya digambarkan oleh orang-orang yang telah melewati masa mati suri. Secara ilmiah, proses mati suri ini sangat kompleks, subjektif, dan emosional. Mekanisme di balik beberapa pengalaman ini adalah cara otak memproses informasi sensori. Orang-orang yang tidak percaya menganggap mati suri sebagai halusinasi atau trauma otak. Tapi hingga kini ilmuwan pun belum bisa menemukan apa yang terjadi saat orang mati suri dan kenapa bisa hidup kembali lagi. Karena kalau mati kan udah dianggap tubuhnya tidak ada yang berjalan lagi gitu. Tapi kenapa bisa hidup kembali dan itu masih menjadi tanda tanya. Yang selanjutnya ada fenomena manusia memiliki kekuatan untuk bersinar dalam gelap. Semua makhluk hidup memiliki kemampuan memancarkan sedikit cahaya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari reaksi kimia yang terus-menerus terjadi di dalam sel-sel hidup. Meskipun ada bukti bioluminesensi pada beberapa hewan, butuh banyak waktu bagi para ahli untuk menangkap cahaya yang dipancarkan oleh manusia. Pada tahun 2009, sekelompok ilmuwan Jepang merilis gambar yang diambil pada kamera bioluminesensi untuk pertama kalinya. Para ilmuwan mengambil gambar bagian atas relawan menggunakan kamera ultrasensitif selama beberapa hari. Mereka menemukan bahwa jumlah cahaya yang dikeluarkan oleh tubuh mengikuti siklus 24 jam. Mereka juga menemukan bahwa jumlah tertinggi cahaya yang dipancarkan ialah pada sore hari dan paling tidak malam hari. Apalagi bagian pipi, dahi, leher memiliki emisi yang maksimal. Untuk nomor 2 ini tuh biasanya disangkut pautin dengan aura seseorang karena ada beberapa orang yang katanya bisa melihat warna dari tubuh kita gitu yang mencerminkan sikap kita. Selanjutnya pembahasan yang terakhir masih fenomena dalam tubuh manusia itu ada perasaan jatuh saat tidur. Nah, perasaan jatuh atau tersentak ketika tidur ini dikenal dengan tersentak hipnis atau kadang-kadang disertai dengan halusinasi visual. Hal ini terjadi ketika otot-otot, terutama di kaki, berkontraksi dengan sangat cepat dan tanpa disengaja. Rasanya itu hampir sama kayak kedutan ataupun kejang-kejang. Nah, para ahli percaya bahwa mungkin ada dua perspektif terkait hal ini. Yang pertama, hentakan mendadak ini reaksi tubuh untuk memonitor lingkungan kita sebelum tidur nyenyak. Atau kedua, membantu memahami stabilitas posisi tubuh. Namun di balik itu semua, ada beberapa pernyataan bahwa ini tuh disebut gangguan ketika tidur. Sama halnya kayak orang yang tidur lama atau jadi putri tidur ataupun orang-orang yang masih bisa hidup ketika setelah mengalami fase putri tidur. Nah, yang terakhir di sini ada deja vu. Ini fenomena pada tubuh manusia yang paling sering kita rasakan rata-rata orang, yaitu perasaan saat kamu yakin pernah mengalami atau menyaksikan sebuah kejadian sebelumnya. Dan kemudian kamu merasa peristiwa tersebut udah pernah terjadi dan berulang lagi. Deja vu ini diikuti dengan perasaan familiar yang kuat, takut, dan merasa aneh. Kadang kejadian sebelumnya itu dikaitkan dengan mimpi, tapi kadang juga muncul perasaan yang sangat yakin kalau kejadian itu emang udah pernah terjadi sebelumnya. Atau lebih sering kita kayak datang ke suatu tempat, kok kayak udah pernah ngalamin. Nah, itu perasaan atau fenomena yang dirasakan oleh tubuh manusia, terutama otak atau pikiran. Baik, penjelasan dari kami, dari saya dan rekan saya Dinsa Salsabila telah sampai di akhir presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.